Dalam perkembangan eskalasi yang mewarnai ketegangan di Eropa, kapal mata-mata Rusia berlayar di lautan Inggris. Tak tinggal diam, Angkatan Laut Kerajaan Inggris pun bergerak cepat dengan mengerahkan kapal selam nuklir sebagai upaya antisipasi. Selain isu pengumpulan informasi intelijen, sabotase infrastruktur bawah laut juga ramai dituduhkan kepada Rusia sejak invasinya ke Ukraina. Jika demikian adanya, mungkinkah insiden ini menandai contoh lain dari peningkatan agresi Rusia? Kapal Rusia memasuki perairan Inggris. Inggris melalui Menteri Pertahanan John Healey mengeluarkan peringatan pada Rabu 22 Januari, menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin telah meningkatkan agresi dengan mengirim kapal mata-matanya ke perairan Inggris. Kami melihat Anda, kami tahu apa yang Anda lakukan, dan kami tidak akan menghindar dari tindakan tegas untuk melindungi negara ini, kata sang menteri saat berbicara di hadapan Parlemen Inggris tentang dugaan insiden tersebut. Melansir Newsweek, Angkatan Laut Kerajaan telah memantau kapal mata-mata Rusia, Yantar, yang digunakan untuk mengumpulkan data intelijen dan memetakan infrastruktur bawah laut penting milik Inggris awal pekan ini. Menurut Healey, Yantar pertama kali memasuki perairan Inggris pada hari Senin ketika Angkatan Laut Inggris mendeteksinya sekitar 45 mil laut dari pantai Inggris. Meski belum ditemukan indikasi berbahaya atau ancaman agresi sebagaimana yang dituduhkan, peristiwa semacam ini menandai peristiwa penting lainnya dalam eskalasi. Jika kalian lupa, Inggris adalah salah satu pemasok utama bantuan militer Eropa untuk Kiev dalam perang. Pun minggu lalu, Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer melakukan kunjungan resmi pertamanya ke Kiev sejak menjabat pada Juli. Saat itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan kesepakatan bantuan militer tahunan sedikitnya 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Kantor Zelensky juga menerbitkan teks perjanjian kemitraan 100 tahun antara Ukraina dan Inggris yang bertujuan memperkuat hubungan pertahanan kedua negara. Kapal selam nuklir langsung diturunkan. Tak sekadar memperingatkan, Angkatan Laut Kerajaan mengonfirmasi telah menindaklanjuti ancaman spionase dengan menerjunkan kapal selam bertenaga nuklir mereka. The War Zone melaporkan salah satu kapal Inggris muncul di dekat Yantar untuk memperjelas bahwa kapal itu tengah diamati. Itu adalah fregat HMS Somerset, kapal pertama dari total 11 kapal perang Angkatan Laut Inggris yang telah dipasangi peluncur NSM. Kapal ini diketahui mengawal Yantar dengan ketat setelah kapal Rusia itu terdeteksi berlayar melalui Selat Inggris. Menurut Angkatan Laut Kerajaan, Somerset meluncurkan helikopter Merlin miliknya secara diam-diam. Somerset menggunakan radar dan sensor canggihnya untuk melaporkan setiap gerakan selama operasi sembari menjaga jarak dekat dengan Yantar melalui Selat Dover. Fregat tipe 23 kemudian mendekati lokasi Yantar dan mencegatnya di pintu masuk selat di lepas pantai Prancis. Pihak Angkatan Laut lebih jauh menjelaskan, keputusan Inggris untuk merilis informasi apapun tentang aktivitas armada kapal selam bertenaga nuklir merupakan sesuatu yang sangat jarang, terutama yang berkaitan dengan misi pengawasan sensitif. Tetapi mereka tampaknya punya pengecualian saat ini. Sebab informasi tersebut kemungkinan dipublikasikan untuk mencegah Rusia melakukan spionase lebih lanjut yang ditujukan terhadap infrastruktur penting bawah laut. Diduga untuk memata-matai Inggris. Menteri Pertahanan John Healey sebelumnya menyebut Angkatan Laut Kerajaan telah mengerahkan HMS Somerset untuk memantau setiap menit pergerakan Yantar melalui perairan. Artinya, pengawasan selama 2 hari terakhir mereka cukup serius hingga kapal itu meninggalkan perairan Inggris dan menuju ke Mediterania. Saya mengubah aturan keterlibatan Angkatan Laut Kerajaan agar kapal perang kita dapat mendekat dan melacak Yantar dengan lebih baik. Sejauh ini kapal tersebut telah mematuhi aturan navigasi internasional, ujar Healey. Namun mantan Menteri Pertahanan Konservatif Grant Shapps di sisi lain malah meminta pemerintah untuk menyita kapal-kapal yang dicurigai memata-matai perairan Inggris. Kita semua tahu apa yang mereka lakukan, dan karena itu Anda harus memiliki sikap yang lebih proaktif dan berwawasan ke depan terhadapnya.
Shapps berkata dalam program World Tonight di BBC Radio 4. Wajar jika pihak Inggris berada dalam kewaspadaan yang tinggi, mengingat kapal mata-mata Rusia dikabarkan beroperasi di sekitar infrastruktur bawah laut penting, termasuk kabel dan pipa yang menghubungkan negara-negara Eropa. Apalagi saat itu Yantar sempat berkeliaran di dekat titik-titik strategis yang memiliki kepentingan besar bagi keamanan nasional Inggris dan negara-negara Eropa. Sabotase bawah air ala Rusia. Keberadaan kapal Rusia di Laut Inggris diindikasikan mengancam keamanan Eropa. Sebagaimana saat Healey menuduh Rusia menargetkan infrastruktur bawah laut mereka yang mengangkut minyak dan gas serta menyalurkan listrik hingga internet. Kepada anggota parlemen Inggris, Healey sekalian menyebut ini bukan pertama kali. Sebelumnya, Yantar terlihat berkeliaran di atas infrastruktur bawah laut penting Inggris pada bulan November. Kemudian dalam kasus berbeda, keberadaan kapal Rusia di Finlandia bulan lalu menghadirkan tuduhan sabotase bawah air yang kuat. Saat itu, Finlandia menyita sebuah kapal tanker minyak yang diandaikan sebagai armada bayangan Rusia setelah kapal tersebut diduga merusak hingga 5 kabel bawah laut pada hari Natal. Menurut laporan Newsweek, gangguan pada sambungan listrik dan data antara Finlandia dan Estonia di Teluk Finlandia terjadi. Sebuah kawasan di mana kapal berbendera Pulau Cook Eagle S melintas pada waktu yang sama. Kendati demikian, TASS mengatakan bahwa Badan Intelijen AS dan Eropa gagal menemukan bukti bahwa Rusia menargetkan kabel bawah laut di dasar Laut Baltik sejauh ini. Kedutaan besar Rusia di London juga ikut angkat suara, menyebut tudingan Menteri Pertahanan Inggris yang terbaru sama sekali tidak berdasar. Kedutaan besar Rusia menegaskan pemerintahan Inggris dan media yang berada di bawah kendalinya dengan sengaja digunakan untuk propaganda anti-Rusia dan menimbulkan ketegangan di wilayah Laut Baltik dan Laut Utara. Yantar adalah kapal intelijen. Rusia sendiri menggambarkan Yantar sebagai kapal penelitian kelautan milik Kementerian Pertahanan Negara. Dioperasikan oleh Direktorat Utama Penelitian Laut Dalam, Yantar bekerja atas nama Angkatan Laut Rusia dan lembaga lainnya. Hanya saja tak bisa dimungkiri, pandangan yang menyebut kapal ini sebagai kapal mata-mata Rusia sangat kuat. Mengapa demikian? Mengutip The War Zone, secara resmi Yantar merupakan kapal penelitian oseanografi Project 22010. Tetapi Yantar memiliki peralatan khusus yang kabarnya dapat menyadap atau memotong kabel bawah laut serta menyelidiki dan mengambil objek dari kedalaman hingga 18.000 kaki. Selain peralatan pengawasan, kapal tersebut dapat mengoperasikan pesawat nirawak selam yang mampu mencapai dasar laut. Negara-negara barat sering melacak kapal yang beroperasi di perairan Eropa dan mereka menduga sebagian misinya adalah memetakan kabel bawah laut. Mereka juga meyakini Rusia telah meningkatkan aktivitas ini sejak melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina. Di sisi lain, melacak Yantar bukanlah pekerjaan yang sulit. Mengingat posisinya senantiasa disiarkan secara berkala menggunakan sistem identifikasi otomatis, sistem pelacakan otomatis yang menggunakan transceiver di kapal. Data ini kemudian dipublikasikan oleh layanan pelacakan kapal secara daring. Kapal Yantar milik Rusia dituding mengumpulkan data intelijen dan memetakan infrastruktur bawah laut penting Inggris. Pertanyaannya, jika tuduhan itu gagal dibuktikan dan Inggris telah mengerahkan sumber daya terbaiknya, bukankah ketakutan Inggris terdengar berlebihan? Menurut kalian, akankah ketakutan Inggris dan sikap tak bersalah Rusia membawa perkembangan baru dalam konflik?